Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah ini adalah muazzin pertama. Muazzin pertama, orang yang pertama kali yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk melantunkan azan. Ya, Bapak Ibu, dhuyufullah, dhuyufur Rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah. Bilal bin Rabah ini dulunya adalah seorang budak, di mana dia adalah majikannya orang kafir Quraisy, yaitu yang bernama Umayyah. Ya, sebelum dia belum diketahui kalau dia memeluk agama Islam, dia sebelumnya memeluk agama yang lain. Ya, memeluk agama yang lain. Tapi lama kemudian setelah dia mengetahui Rasulullah, dia kenal Rasulullah, hingga pada akhirnya dia memeluk agama Islam. Ya, Bilal bin Rabah ini seorang budak, yaitu majikannya Umayyah. Ya, yang orang kafir Quraisy, lalu dia ketahuan dia memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia ketahuan oleh majikannya, hingga pada akhirnya dia disiksa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Bilal bin Rabah ini disiksa, dia tetap memeluk agama Islam. Dia tidak berpaling karena imannya sungguh yakin kepada agama Islam dan juga ajaran Rasulullah. Ya, jadi Bilal bin Rabah ini awalnya seorang budak, hingga setelah dia disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah, kemudian dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Bilal bin Rabah ini juga ada sebutan khusus, yaitu min ahlil jannah, atau bisa disebut orang ahli surga. Pernah ada suatu kisah, Rasulullah mendengar bunyi dari sandal Bilal bin Rabah. Rasulullah mendengar bunyi sandal Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan?" Kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai amalan apa-apa. Saya cuma ketika berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, Bilal bin Rabah ini selalu mengambil wudu. Ya, selalu mengambil wudu atau bersuci. Ya, selalu keadaan suci. Ketika dia berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dia setelah itu selalu mengambil wudu. Ya, setelah mengambil wudu dia sholat, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? Dia sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah duha, dan juga sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tahajud, dan juga sholat sunnah yang lainnya. Tapi pada intinya Bilal bin Rabah ini selalu keadaan suci. Ya, dia selalu mempunyai wudu. Misal dia keluar ke rumahnya punya wudu, ya, walaupun berada di rumahnya tetap punya wudu. Ya, paling batal wudu ketika dia misalnya ke kamar mandi, buang hadas, buang air kecil, itu kan sudah tidak bersuci. Nah, dia lalu berwudu kembali. Ya, jadi Bilal bin Rabah ini didengar bunyi sandalnya oleh Rasulullah di surga gara-gara selalu berwudu. Ya, selalu suci. Ya, selalu berwudu dan juga melaksanakan sholat sunnah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin nanti apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah
Mungkin sudah ada yang melakukan, yang belum mungkin dari sekarang dan seterusnya. Insya Allah mungkin ada yang mengikuti. Ya, ada yang mengikuti Pak ya Bu ya apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya, masjidnya seperti ini Pak ya Bu ya. Ya, kenapa di situ dijadikan sebuah masjid? Karena untuk mengabadikan agar supaya dikenang di mana rumahnya dahulu Rasulullah, di mana rumahnya dulu Bilal bin Rabah, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, karena di Saudi ini biasanya kebanyakan kalau ada tempat-tempat yang bersejarah itu biasanya dibiarkan atau dibangun biar para peziarah baik dari jemaah Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya biar bisa tahu. Ya, di bawahnya itu semua pertukuan Pak ya Bu ya. Ada toko emas dan juga ada toko baju-baju dan di atasnya sebuah masjid. Ya, jadi seperti itu tentang Bilal bin Rabah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tadi yang sebelum kita sampai ke sini kelihatan sebuah masjid yaitu yang bernama Masjid Ijabah. Ya, Masjid Ijabah tadi ketika dilihat oleh saya cuma kelihatan menaranya saja. Ya, karena sudah terlanjur jalan tadi. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu, insya Allah mungkin bisa pengen sholat di sana, bisa pakai taksi juga boleh. Ya, jadi di situ dahulu namanya Masjid Bani Muawiyah karena di sana termasuk kawasan Bani Muawiyah. Ya, kenapa diberi nama Masjid Ijabah? Ya, kenapa diberi nama Masjid Ijabah? Karena di situ Rasulullah dahulu setelah turun gunung, Rasulullah masuk ke masjid tersebut dan melaksanakan sholat. Ya, Rasulullah melaksanakan sholat di masjid tersebut dan Rasulullah berdoa. Ya, berdoa untuk umatnya. Untuk siapa? Ya, untuk kita Pak ya Bu ya. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Makanya dari itu jangan sungkan-sungkan untuk bersolawat. Ya, titip baca doa, ya, titip salam kepada Rasulullah. Ya, jadi ketika Rasulullah masuk ke Masjid Bani Muawiyah tersebut, Rasulullah berdoa. Ya, apa doa Rasulullah? Ada 3 hal yang Rasulullah doa. Ya, yang kedua ini diijabah, kemudian yang ketiga tidak. Jadi ada 3 yang Rasulullah doa yang dipinta untuk Rasulullah kepada Allah. Yang 1 dan 2 ini diijabah, kemudian yang ketiga tidak. Ya, apa doa Rasulullah? Jadi doa Rasulullah yaitu yang pertama, ya Allah, jangan musnahkan umatku dengan cara kelaparan ataupun kekeringan. Ya, jadi doa Rasulullah untuk umatnya yang pertama itu Pak ya Bu ya. Ya Allah, jangan musnahkan umatku dengan cara kelaparan ataupun kekeringan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu doa Rasulullah, ya Allah, jangan musnahkan umatku seperti umatnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh gimana? Umatnya Nabi Nuh yaitu ditenggelamkan. Karena pada zaman Nabi Nuh itu banyak dari umatnya Nabi Nuh tidak mengikuti ajarannya. Banyak yang menyembah berhala, banyak yang melenceng apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, sehingga Allah murka dan umatnya itu ditenggelamkan kecuali Nabi Nuh sendiri dan juga umatnya yang mengikuti, yaitu dengan
dengan membuat kapal. Dengan membuat kapal, alhamdulillah umatnya Nabi Nuh yang mengikuti, yang menuruti ajaran Nabi Nuh itu semuanya selamat. Semuanya selamat. Ya, kecuali yang melenceng, yang menyembah berhala, yang tidak menuruti ajaran Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Rasulullah itu yaitu jangan musnahkan umatku dengan cara ditenggelamkan seperti umatnya Nabi Nuh. Dan alhamdulillah doa itu dijabah sampai sekarang. Ya, kemudian yang ketiga ini yang tidak dijabah. Ya apa? Yang ketiga yaitu, ya Allah, jangan biarkan umatku adanya suatu perselisihan. Adanya suatu perselisihan antara kelompok ini dan juga kelompok yang lainnya, antara negara ini dan negara yang lainnya. Jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada perbedaan pendapat, jangan sampai ada fitnah di mana-mana. Tapi semua itu tidak diijabah. Ya, makanya kalau misalnya Bapak Ibu melihat di antara kita ada perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, itu karena Rasulullah yang satu ini doanya tidak diijabah, sedangkan yang kedua itu alhamdulillah diijabah. Makanya sampai sekarang masjid itu banyak orang Saudi yang menyebut masjid tersebut masjid ijabah. Ya, sedangkan nama pertamanya yaitu Masjid Bani Muawiyah karena dibangun di kawasan Bani Muawiyah. Ya, Bapak Ibu, duyufullah, duyufur Rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah. Ya, mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Quba. Ya, di mana Masjid Quba ini ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah, itu Rasulullah singgah di kawasan Quba. Ya, singgah di kawasan Quba, dan Rasulullah membangun Masjid Quba ini bersama para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba. Dan di sini ada suatu keutamaan atau fadilah. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau hotelnya lalu pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunnah di dalamnya, maka mendapatkan pahala umroh. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah belum melaksanakan ibadah umroh tapi sudah mendapatkan pahala umroh. Ya, alhamdulillah. Ya, sedangkan Masjid Quba sendiri ini yang di samping kanan, yang di samping kiri kita. Ya, di samping kiri kita Pak ya Bu ya. Ya, jadi Masjid Quba ini yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah membangun lagi suatu masjid bersama para sahabatnya yang Bapak Ibu sholati kemarin, bukan kemarin, tadi ataupun kemarin, yaitu yang bernama Masjid Nabawi, masjid terbesar di kota Madinatul Munawwarah. Ya, jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba. Ya, sekarang ini alhamdulillah sudah sampai. Nanti di sana melaksanakan sholat, ya, sholat tahiyatul masjid. Ya, kemudian sholat sunnah taubat juga boleh, enggak apa-apa. Nanti mungkin insya Allah di sana perkiraan waktunya 20 menit. Gimana, cukup Pak ya? Ya, cukup insya Allah Pak ya? Insya Allah mungkin cukup. Ya, 20 menit. Nanti setelah selesai sholat balik ke bis. Jangan lupa nomor bisnya 305 atau 305.
Ya, nomor bisnya 3005. Ya, warna bisnya diingat-ingat. Ya, warna bisnya biru putih. Namanya Amir Bahar. Ya, namanya Amir Bahar. Nanti kita ingat-ingat Pak ya di mana tempat bis kita ini nanti parkir. Nanti yang batal wudhunya insya Allah tak temenin. Ya, jangan khawatir Pak ya. Yang batal wudhunya nanti tak temenin. Ya, jangan sungkan-sungkan nanti ngomong ke saya. Saya batal wudhu Mas, nanti insya Allah tak temenin, baik perempuan ataupun yang laki-laki. Karena antara jarak perempuan dan laki-laki itu tempat wudhunya lumayan, tidak terlalu dekat, takutnya nanti ada yang nyasar. Makanya dari itu insya Allah saya akan temenin. Dan kalau bisa jangan sampai sendiri-sendiri Pak ya Bu ya. Ya selalu bareng. Ya selalu bareng, ya minimal 2 orang. Ya minimal 2 orang, jangan sampai sendirian. Kalau misalnya berkelompok itu lebih bagus. Sholatnya berjamaah. Ya, Sholatnya berjamaah apa sendiri-sendiri? sholatnya sendiri-sendiri. Ya, sholatnya sendiri-sendiri. Ya, sholat yang pertama sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah taubat juga boleh Pak ya Bu ya. Nanti soalnya nanti masuknya itu tidak berbarengan. Kalau misalnya ada yang bareng, ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang ngambil wudhu juga enggak apa-apa. Nah, karena nanti tempat wudhunya itu tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Ya mungkin cuma itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin kita foto dulu Pak ya, atau setelah sholat kita foto. Nanti kita tergantung sama kiai. Ya mungkin cuma itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.